Saya ulang ya Kak, untuk saldo awal, saldo yang dikasih dari atasan atau investor tadi pas tanggal 1. Jadi saldo masuk, saldo awalnya berapa? Lalu ada kas masuk. Kas masuk ini dari pendapatan setiap hari, pendapatan dari kafe maupun dari kursus. Misalnya pas tanggal 1 ada kursus, berarti masuk kas masuk, bukan saldo awalnya. Kalau saldo awal ini saldo sisa bulan kemarin ataupun modal awal dari investor. Kas masuk dari pendapatan. Lalu untuk kas keluar, ini dari belanja harian. Misalnya kas saldo awalnya 1 juta, terus ada pendapatan masuk 500.000. Maaf. Lalu untuk kas keluar, ini dari belanja harian. Belanja hariannya misalnya kita dapat 500.000. Untuk biaya belanja harian kita patok dari biaya produksi 30%. Jadi 30% dari 500.000 sekitar berapa Kak itu? 150-an. 150 dalam satu hari. Jadi hitungan untuk belanja ini secara harian. Setiap hari harus ada pemasukan sama pengeluaran untuk kafe. Soalnya tiap hari jualan. Lalu untuk rumusnya itu ada saldo awal ditambah saldo masuk dikurangi saldo keluar. Nanti hasilnya saldo akhir. 1 juta uang saldo awal ditambah saldo masuknya 1.500.000 dikurangi 150. Bisa dihitungkan Kak? 1 juta ditambah 500.000 dikurangi 150. Rp1.350.000. Ini mungkin rumusnya ditulis untuk arus kas saldo awal ditambah saldo masuk dikurangi saldo keluar. Hasilnya saldo akhir untuk arus kas. Jadi arus kas tiap hari pengeluaran di kafe. Kalau jualannya tiap hari ya tiap hari keluar masuk uangnya. Tapi kalau kayak kursus itu kan nggak pasti Kak. Per tanggal berapa ada kursus baru nanti masuk pendapatan. Terus ada nomor PO atau nomor bon. Ini untuk belanja. Misalnya pas tanggal 1 belanja ya PO nomor 1. Begitupun untuk tanggal 2 ya PO nomor 2. Ini menyesuaikan untuk tanggal, untuk nomor PO-nya. Dari arus kas ada yang tanyakan Kak? Kak Malvin nggak ada yang tanyakan? Saya lanjut untuk data yang kedua, ada neraca laba rugi bulanan. Ini tak hapus saja. Neraca laba rugi bulanan ini untuk rekap global pendapatan kasir. Jadi setiap bulan direkap. Ada departemen misalnya kafe, kursus, sekolah, tahun berapa, bulan berapa. Lalu di sini ada pendapatan sama biaya. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Pendapatan kotornya berapa setiap bulan, itu langsung diglobal 1 bulan. Misalnya kafe dapat omset 30 juta selama 1 bulan. Terus keterangan diskon. Jadi setiap bulan nanti ada rekapannya di kasir. Laporan pendapatan, diskon, cashnya berapa, non tunainya berapa, komplimen. Komplimen itu barang keluar tapi nggak ada uang masuk. Istilahnya gratisan Kak. Misalnya ada tamunya investor ke sini atau tamunya direktur ke sini, otomatis nanti kan kita ngasih gratis ke mereka. Nggak mungkin kalau mereka disuruh bayar. Soalnya tamunya atasan sendiri. Terus delivery order. Jadi untuk pembayaran ini nanti bisa diatur di kasirnya. Hasilnya nanti total. Jadi pendapatan kotor ini secara global baik cash, tunai maupun komplimen. Jadi 1, baru nanti kita rincikan. Cashnya berapa, non tunainya berapa, komplimennya berapa. Setelah itu nanti ditotal. Sini. Misalnya pendapatannya 10 juta selama 1 bulan. Terus diskonnya nggak ada. Total pendapatan tetap sama 10 juta.
Cashnya misalnya ada 9 juta. Non tunai 500.000. Komplimen atau delivery juga bisa. Komplimen nih nggak ada uang masuk berarti, cuma barangnya yang keluar. Jadi nanti totalnya sama 10 juta. Tinggal yang di sini nanti dirincikan. Total 10 juta. Dari sini jelas ya, Kak? Total pendapatan kotor global. Baru dirincikan cashnya berapa, non tunai, komplimen, delivery order. Baru totalnya nanti sama hasilnya. Sama-sama pendapatan kotor. Lalu selanjutnya ada biaya. Biaya itu ada 4. Biaya produksi, biaya operasional, gaji karyawan, sama biaya tetap. Kalau di laba rugi itu ada patokan persennya. Kalau biaya produksi 30% dari HPP. Kemarin perhitungan HPP kan ada yang minimal 30% kan dari penjualannya, dari cost. Terus untuk biaya operasional, kalau di sini dipatok 10% selama 1 bulan atau per hari bisa. Kalau gaji karyawan 20%. Biaya tetap 10%. Kasih keterangan. Biaya produksi mengikuti HPP, harga jual makanan, minuman. Jadi ada belanja bar, kitchen, general, sama kopi. Ini nanti setiap bulan dimasukkan. Misalnya belanja bar selama 1 bulan 20 juta misalnya. Berarti otomatis kan belanja yang lain juga lebih banyak. Kalau belanja bar aja cuma minuman, padahal jual minuman 20 juta. Terus ada biaya operasional. Biaya operasional itu seperti bayar listrik, wifi. Kemarin yang ditanyakan Kak Malvin, yang kayak biaya sewa tempat itu masuk mana kan Kak? Nah ini masuk ke biaya operasional. Kalau biaya sewa tempat nanti masuk biaya tetap. Soalnya setiap bulan pasti keluar. Udah tetap setiap bulan. Kalau operasional itu seperti listrik, wifi, event, atau kerusakan yang lain. Jadi nggak masuk ke biaya produksi Kak. Tetap harga jualnya itu dari 30% cost. Biaya yang lain nggak masuk ke harga jual. Jadi ditanggung sendiri. Wifi atau biaya yang tak terduga. Misalnya ada kerusakan alat, mesin. Pastikan biayanya mahal untuk servis. Nanti masuk ke biaya operasional. Ini dari 10% dari omset pendapatan kotor. Kalau 30%-nya dari 10 juta sekitar 3 jutaan. 10% dari 10 juta 1 juta selama 1 bulan dijatah 10 juta 1 juta selama 1 bulan. Kalau untuk biaya operasional itu bisa di atasnya bisa di bawahnya Kak. Kita nggak bisa estimasi. Kalau kerusakan alat-alat kan nggak setiap bulan pasti ada. Tapi kalau listrik, wifi, event setiap bulan pasti ada. Jadi masuk ke biaya operasional. Istilahnya biaya promosi kafe. Selanjutnya ada gaji karyawan. Nah dari gaji karyawan kita bisa menentukan jumlah karyawan yang kita butuhkan dalam satu kafe. Kalau 20% dari 10 juta sekitar berapa itu? 2 jutaan. Kalau misalnya satu karyawan kita gaji 500, berarti sekitar kita butuh 4 karyawan udah cukup satu kafe. Nggak harus 4 karyawan sih, misalnya cuma butuh 3 karyawan, berarti nanti sisanya kita masuk profit. Yang penting udah ada jatahnya, patokannya 20% untuk gaji karyawan. Atau perlu dicontohkan? Perlu dicontohkan. Dari 30% tadi sekitar 3 jutaan. Dari omset kotor nih. 10 juta kali 30%.
Lalu biaya operasional 1 juta. Biaya gaji 2 juta sama biaya tetapnya 1 juta. Ini sama digunakan untuk menentukan target. Misalnya saat kafe bulan depan kita target 100 juta bisa dari sini. Patokannya dari sini juga, Kak. Pengeluarannya harus nggak boleh melebihi dari persentase ini. Kalau biaya produksi ya 30%. Gimana caranya saving cost? Misalnya contoh kita jualan makanan satu bahan tapi untuk beberapa menu. Nah, itu namanya saving cost. Nggak satu bahan satu menu, satu bahan satu menu. Kita yang rugi. Soalnya harga jual makanan tetap mahal tapi costnya juga mahal yang dikeluarkan. Kecuali kalau minuman. Kalau minuman costnya sedikit tapi kita punya untung banyak. Kebanyakan jualan minuman. Biaya operasional 1 juta selama 1 bulan. Ini nggak bisa diestimasi, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Lalu gaji karyawan juga kita tentukan dari persentase 20% dari target. Biaya tetap 1 juta. Jadi biaya yang setiap bulan pasti dibayar. Contohnya pajak. Pajak kafe itu setiap bulan pasti ada. Kalau PPh itu 1%, pajak penghasilan. 1% dari omset kotor, sekitar 100 ribuan per bulan. 1 bulan sekali itu bayar pajak 1% dari omset kotor. Kalau misalnya bulan depan dapat 20 juta, berarti ya 1%-nya dari 20 juta. Mengikuti omset kotornya. Enggak setiap bulan pasti 100 ribu enggak, tapi mengikuti omset kotor. Terus sewa tempat juga masuk ke biaya tetap. Soalnya setiap bulan dikeluarkan. Pajak daerah sama PPh beda. Kalau pajak daerah ini pajak ke Pemda, biasanya pemerintah daerah. Itu 1% juga dari omset kotor. Kredit, misalnya investornya punya kredit mesin, kredit alat yang nggak tahu kita. Jadi masuk ke biaya tetap. Dari sini udah jelas, ada yang tanyakan? Udah ada. Terus profit kotor. Profit kotor itu rumusnya pendapatan dikurangi pengeluaran atau laba dikurangi rugi. Ini hasilnya profit kotor, belum profit bersih, Kak. Atau omset dikurangi pengeluaran. Omset pendapatan dikurangi belanja, bisa. Selanjutnya ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu biaya balik modal. Istilahnya kita modal berapa pas awal buka, nanti setiap bulan ibaratnya kita cicil, Kak, di laba ruginya. Kita balik modal. Kalau misalnya nanti udah balik modal, contoh misalnya kita awal buka modal 100 juta. Setiap bulan nanti kita cicil. Biaya penyusutan nanti tinggal dibagi berapa tahun sewanya. Misalnya 1 tahun 100 juta. Tiap bulan nanti dicicil. Kalau misalnya udah balik 100 juta, nanti kita tinggal nerima profit bersih. Nggak ada balik modal. Balik modal nanti bisa kita investasikan, beli alat lagi, atau kita berupa uang, kita simpan. Buka cabang kan nggak tahu kita. Jadi profit itu nggak harus uang, bisa berupa uang, bisa berupa alat, investasi ulang, atau buka cabang. Lalu untuk rumus dari profit bersih, ini profit kotor. Biaya penyusutan. Nah, ini baru kita nerima profit bersih. Kalau menentukan bonus karyawan itu biasanya dari profit bersih.
Labanya tadi omset yang kita terima, bentar maaf, ini kita total dulu 3 juta, 1 juta, totalnya 7 juta. Jadi untuk profit kotor, target kita tadi 10 juta, omset pendapatan masuk 10 juta, kita kurangi dengan ruginya atau pengeluaran 7 juta, otomatis profit kotor yang kita terima 3 juta. Ini masih kotor. Misalnya balik modal selama 1 bulan per bulan, kita cuma 1 juta. Berarti otomatis kita cuma nerima profit bersih 2 juta per bulan. Kalau untuk profit bersih ini kita nggak bisa estimasi Kak, tergantung profit kotor yang kita terima. Yang penting biaya penyusutan ini sama, setiap bulan sama. Kalau profit bersih nggak pasti, tergantung naik turunnya penjualan. Omset kan tiap bulan nggak sama Kak, bisa naik bisa turun. Dari laba rugi ada yang tanyakan? Intinya untuk laba rugi ini pendapatan sama pengeluaran, atau bisa ditentukan untuk target untuk karyawan. Misalnya target kita selama 1 bulan 10 juta, kita sampaikan, misalnya kita jadi leader lah, istilahnya manajer, kita sampaikan ke karyawan itu 2 kali lipatnya. Misalnya target 10 juta ya kita sampaikan 20 juta targetnya. Jangan disampaikan 10 juta juga, mereka nganggapnya enteng pasti. Cuma targetnya dikit aja kok, pasti nyampe, ya anggapannya gitu. Jadi 2 kali lipatnya. Kalaupun mereka target, kita nanti tinggal ngasihkan mereka bonus. Nah itu aja, istilah kasih bonus. Kalau anggapannya cuma 10 juta, mereka cuma dapat 9 juta, otomatis kan jauh dari targetnya. Dilanjut, nggak ada yang tanyakan Kak? Per bulan PPH, omset kotor. Dan omset kotornya nggak sama tiap bulan Kak, naik turun dari penjualan. Saya lanjut untuk kelengkapan data neraca laba rugi tahunan. Nah ini neraca perusahaan. Kalau neraca laba rugi tadi secara bulanan, kalau neraca perusahaan ini secara 1 tahun sekali. Ini digunakan untuk SPT tahunan, laporan pendapatan ke PPH tadi, ke Pratama biasanya Kak, pajak Pratama. Jadi selain bayar pajak setiap bulan, kita ada SPT juga Kak nanti. Ini bagian finance. Jadi yang menghitung omsetnya berapa, pengeluarannya berapa itu finance yang ngatur. Tapi ya tetap ada ikut campur tangannya dari investor. Saya yang modal awal kan kita nggak tahu Kak, modal awalnya berapa buka kafe itu, dari investor. Kan tergantung konsepnya juga. Jadi di sini ada aktiva sama pasiva. Kalau pasiva ini harta masuk, aktivanya harta keluar. Pasiva harta masuk, modal investor. Kita masukkan modal kita di awal tahun. Awal tahun misalnya 100 juta. Terus di sini ada laba ditahan. Laba ditahan ini nanti profit 1 tahun, profit selama 1 tahun. Belum, nanti ini masih terakhir untuk yang laba ditahan. Lalu ada hutang usaha. Hutang usaha nanti istilahnya kalau kita pinjam ke bank, kita nanti masukkan sini. Misalnya pinjam ke bank 10 juta. Contoh saja kalau modal kita masih kurang, kita pinjam ke bank. Bisa. Setelah uang masuk, nanti kita keluarkan uangnya. Kita keluarkan, kita belikan alat. Misalnya kita beli alat atau renovasi tempat, mesin produksi, kan pasti butuh banyak alat Kak untuk buka usaha. Nggak hanya kita renovasi tempat, tapi nggak perlu alat. Sama aja kita renovasi buat apa. Jadi misalnya kita beli alat 50 juta. Jadi sisanya nanti dari 100 juta sama 10 juta ini 110 juta. Atau ini tak buat
90 juta aja. Ini sama totalnya. Ini total dari uang masuk 110, dibelikan alat senilai 90 juta. Jadi sisanya nanti, sisa dari 110 kita kurangi alat, nanti sisanya masuk ke modal belanja operasional buat lab baru kita tadi, Kak. Misalnya biaya produksi operasional kan pasti butuh, kita belanja dulu sebelum jualan, kan kita stok bahan. Terus operasional kita pasti butuh listrik, butuh wifi, bayar wifi, listrik kan perlu. Terus sewa tempat juga, pajak, ini masuk ke ini, sisanya uang modal ini. Jadi semua modal nggak kita belikan alat semua, tapi kita sisakan untuk belanja. Jadi perhitungan untuk neraca ini cuma uang masuk sama uang keluar di awal tahun. Lalu ada kas berjalan. Kas berjalan ini sisa saldo. Sisa saldo dari uang masuk. Kalau laba ditahan, profit selama 1 tahun, tergantung profitnya berapa dari setiap bulan. Setiap bulan tadi kan kita tiap bulan nerima 2 juta, nggak pasti. Jadi nanti selama 1 tahun kita total, kita masukkan sini. Yang penting modal awalnya kita sama keperluan alat kita udah masukkan. Kalau untuk masalah laba ditahan atau profit, nanti pas akhir tahun kita baru tahu dapat berapa. Dari sini ada yang tanyakan, Kak? Kak Malvin sudah? Saya lanjut ke kwitansi. Untuk divisi data finance, kwitansi atau OR. Nah, ini untuk pembayaran, biasanya untuk pembayaran finance, misalnya ada yang bayar kursus, bayar sekolah, nanti pakai kwitansi. Ini secara manual, Kak. Kalau untuk online biasanya pakai Google Form. Di Google Drive bisa buatnya. Kalau ini secara manual, kita buat NCR bisa, atau di print kertas biasa bisa. Jadi ada tanggal, nomor surat atau nomor kwitansi. Jadi harus ada database nomor kwitansi. Kwitansi nomor berapa? Outlet, misalnya rumah kopi. Receive from, ini yang bayar, maksudnya atas nama siapa yang bayar. Malvin misalnya. Terus item, jenis pembayaran, untuk pembayaran apa? Untuk amount, itu total pembayarannya. Misalnya 1 juta. Lalu remark, ini biasanya cuma keterangan, misalnya angsuran sekolah. Jadi untuk penulisan ada delif ini yang finance, tanda tangan finance, approve, diterima siapa, dan maksudnya approve ini yang bagian admin, terus yang receive ini investornya, atasan yang terima. Dilanjut, Kak. Yang keempat, yang kelima ada slip gaji. Slip gaji ini untuk karyawan. Nggak ada slip gaji. Kalau slip gaji cuma perhitungan jumlah gaji karyawan aja. Jadi formnya ada total gajinya berapa, total masuknya berapa, nanti total net gaji yang diterima. Atau ada potongan, misalnya mereka nggak masuk berapa hari, nanti ada potongan. Lalu ada bank payroll. Bank payroll ini laporan transfer bank.
Biasanya untuk penggajian kan ada yang via transfer, ada yang via tunai. Kalau via transfer ya harus ada bank payrollnya, nomor rekeningnya karyawan, terus nama atas nama siapa. Saldo awal ini dari saldonya investor. Kita kan kalau gaji kan pasti pakai banknya investor kan pasti, atau direktur. Jadi saldo awalnya ini dari bank, saldo awal bank. Kredit ini yang ditransfer ke per anak. Misalnya Kak Malvin, maaf, gajinya 1 juta, misalnya saldo awalnya 5 juta, jadi otomatis saldo awalnya tinggal 4 juta. Begitupun seterusnya per anak yang ditransfer, harus ada laporannya juga. Ini yang bagian finance. Jadi saldo akhir nanti kita cocokkan dengan saldo yang ada di banknya investor. Terus transfer tunai ya via tunai, nama departemen sama gajinya berapa. Sudah jelas ya Kak? Saya lanjut untuk PPh, PPD sama SPT. Kalau PPh tadi pajak, pembayaran pajak ke KPP Pratama, PPD ke pajak daerah, SPT laporan pendapatan selama 1 tahun, SPT tahunan. Jadi laporan dari neraca ini tadi. Kita lapor pendapatan kita selama 1 tahunnya berapa, profit yang kita terima selama 1 tahun berapa. Nanti dibuat untuk laporan SPT. Untuk kelengkapan data finance ada yang tanyakan Kak? Untuk yang kelas online bisa tanya di komentar. Jadi untuk arus kas bisa via Google Drive. Jadi nggak pakai aplikasi, kita buat formula sendiri Kak. Pakai Google Drive. Kalau OR atau kwitansi kita pakai NCR, dicetak NCR. Slip gaji pakai form. PPh, PPD sama SPT kita manual laporannya. Enggak. Kalau untuk laporan pajak itu biasanya sekarang online bisa. Kalau SPT tetap manual, nggak ada online. Lalu saya lanjut ke HRD. HRD ada absensi manual, HRD yang berhubungan sama karyawan. Finance tadi berhubungan sama keuangan, HRD sama karyawan. Absensi manual. Absensi manual ini tugasnya untuk leader yang bagian absen karyawan masuk per tanggal berapa, liburnya tanggal apa. Ini cuma absensi karyawan secara manual. Kalau pakai online kita pakai fingerspot atau checklog istilahnya. Jadi yang masuk siapa, yang telat siapa, nanti secara otomatis akan kedetek. Kalau secara manual kan kita nggak catat, nggak perlu dicatat untuk telat enggaknya Kak. Terus ada form HRD. Form HRD ini untuk laporan pindah jadwal, terlambat, cuti, sama casual atau lembur. Jadi yang tukar shift siapa, terlambat, meskipun terlambat kita nggak absen tapi tetap harus ada laporannya. Atau nggak gitu kita tukar libur pas tanggal berapa, ini ditulis tanggal, hari, shift. Misalnya shift 1 jam mulai kerja, kalau shift pagi ya jam 8 sampai jam 11. Alasannya kenapa tukar shift. Lalu staf yang menggantikan, namanya siapa yang menggantikan per shift. Masuk shift 1 alasannya apa. Jadi ini yang ngisi, yang izin, baik pindah jadwal, terlambat, ataupun lembur. Kalau misalnya lembur, kita nggak ngisi form HRD, HRD-nya juga nggak tahu lemburnya jam berapa. Jadi kesalahan kalau misalnya nggak ngisi form lembur ya kesalahan dari karyawan. Tapi mereka minta gaji lembur, nggak ada laporannya. Dari sini Kak nanti. Jadi yang tugasnya leader nanti ngasihkan form HRD ini ke HRD. HRD nanti laporan ke finance yang bagian gaji. Jadi data dirupakan uang. Saya lanjut ke buku keluar. Buku surat keluar.
Ini untuk nomor surat yang kita keluarkan dari perusahaan. Misalnya pas tanggal 1, nomor suratnya 120, bulan keberapa? Bulan 4, tahunnya terakhir. Jadi urut-urutan penulisan surat, nomor surat, garing, bulan. Terus ini terserah, kalau misalnya nggak pakai ya nggak apa-apa. Baru tahun terakhir. Jadi tiap bulan sama tiap tahun ganti. Cuma nomor suratnya tetap berlanjut. Jenisnya apa? Misalnya surat pengantar. Tujuannya ke siapa? Alamat. Oh, maaf, ini tujuannya untuk kerjasama misalnya. Dari tempat kita, maksudnya rumah kopi. Staf yang bertanggung jawab, maksudnya HRD-nya tadi, nama stafnya sama tanda tangan. Jadi setiap ada surat keluar harus ada nomor surat, tujuan sama jenis suratnya, surat apa, tujuannya apa. Harus ada arsipnya juga, Kak. Jadi yang berhubungan sama data itu yang HRD yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada biodata karyawan. Biodata karyawan ini setiap ada karyawan masuk, entah itu masuk, keluar, tetap dimasukkan. Jadi untuk nama, tanggal lahir, jenis kontrak, misalnya kontrak 1 tahun, kontrak 3 bulan, tanggal masuknya tanggal berapa, tanggal keluar, alamat, email, sama nomor telepon. Jadi semua karyawan meskipun itu udah keluar, tapi tetap datanya harus ada. Ini tugasnya HRD, setiap bulan update biodata karyawan. Ada yang tanyakan, Kak? Saya lanjut untuk surat keterangan penghasilan. Jadi untuk surat keterangan penghasilan ini biasanya untuk laporan SPT tahunan untuk karyawan. Jadi untuk perusahaan sendiri, untuk karyawan sendiri. Sudah punya NPWP semua, Kak? Sudah laporan? Terakhir kalau untuk laporan itu Maret, tanggal 31 Maret biasanya. Itu laporannya bisa via online. Jadi nanti ada surat penghasilan juga, Kak. Misalnya kakaknya kerja di kafe mana atau di kantor, nanti harus ada surat penghasilan. Selama 1 tahun omsetnya berapa, nama staf, jabatan, perusahaan, kerja di mana, alamat, sama nomor HP. Terus penghasilan bruto selama 1 tahun yang diterima berapa. Jadi ini yang digunakan untuk laporan karyawan nanti, laporan pajak ke Pratama. Saya lanjut surat peringatan SP1, SP2, SP3. Dan yang bagian SP yang kemarin, kalau misalnya melanggar peraturan kerja dari perusahaan, yang mengeluarkan SP yang bertanggung jawab itu HRD. Jadi kesalahan apapun dari karyawan itu HRD yang bertanggung jawab. Surat SP. Contohnya surat SP. Ini alasan yang melanggar sistem atau peraturan, alasannya kenapa? Jadi dimasukkan. Sanksi yang diberikan kepada karyawan, misalnya potong gaji, atau dicutikan atau diliburkan bisa. Tergantung kesalahannya udah fatal apa belum. Kalau misalnya udah benar-benar fatal ya udah PHK. Kalau kesalahannya masih sedang ya SP2. Kalau misalnya nanti udah nerima SP1, nambah kesalahan lagi ya SP2. Begitupun berikutnya kalau misalnya tetap ada kesalahan ya SP3. Jadi nggak bisa berlanjut. Terus
Terus masa surat peringatan ini berlaku sampai tanggal kapan? Berapa bulan? Soalnya diliburkan selama 1 bulan. Ini tergantung dari nggak pernah nggak kalau 1 bulan. Contoh misalnya. Jadi evaluasinya dari sini. Kalau misalnya kerjanya juga nggak bagus ya nanti nggak ada perpanjangan kontrak juga. Ya tergantung kinerjanya. Setelah itu ada tanda tangan staf, HRD sama manajer yang bertanggung jawab. Tetap HRD ikut campur soalnya yang berhubungan sama karyawan. Jadi ini peringatan untuk evaluasi kinerja sesuai kontrak. Saya lanjut ke formulir lamaran. Mana surat? Ini contoh untuk surat pengantar, surat jalan. Jadi tergantung tujuan dari surat tersebut. Misalnya mau ngirim proposal ke perusahaan lain, jadi harus ada surat pengantar. Ini mintanya ke HRD, bagian HRD yang berhubungan sama surat data karyawan itu HRD. Mana tadi formulir lamaran? Ini untuk rekrutmen karyawan. Jadi karyawan wajib ngisi formulir lamaran. Ini bisa offline, bisa online. Kalau online ya pakai Google Form. Offline-nya bisa dicetak, ditulis manual. Ini tergantung dari perusahaannya mau ngasih formulir lamaran apa enggak, atau enggak pakai, langsung interview bisa. Enggak harus pakai formulir lamaran. Terus ada daftar uniform. Daftar uniform ini untuk data karyawan yang terima seragam. Bentar. Jadi per karyawan departemennya apa, tanggal awal pas mereka dikasih seragam uniform, terus seragamnya apa aja, totalnya berapa. Nanti pas mereka keluar ya dikembalikan lagi. Tapi ya tergantung dari perusahaan, ada yang keluar mereka bawa, ada yang keluar mereka kembalikan. Tergantung dari peraturannya. Tapi kebanyakan dikembalikan lagi Kak untuk seragam. Setelah itu surat kontrak uniform. Selain surat kontrak kerja harus ada surat kontrak uniform. Untuk kelengkapan data karyawan, nama karyawan, jumlah uniform yang mereka bawa. Jadi nanti pas mereka udah keluar, mereka kembalikan totalnya berapa, udah sama apa belum sama kontraknya. Terus pihak kedua, ini yang pihak HRD yang isi. Peraturannya dari perusahaan sendiri. Kalau misalnya nggak balikan seragam ya didenda pengganti 100.000 per uniform. Contoh, cuma contoh ini saja. Lalu ada surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ini minimal 1 bulan sebelumnya. Jadi HRD nggak nerima kalau misalnya pengunduran diri langsung dadakan, nggak bisa Kak. Sama aja nggak, cari pengganti kan susah. Training karyawan dari awal lagi. Jadi kalau bisa minimal 1 bulan sebelumnya, sesuai kontrak kerjanya. Terus ada SK pengangkatan, surat pengangkatan. Misalnya dari karyawan, mereka diangkat jadi leader, jadi manajer, jadi finance, jadi admin bisa dari sini. Contoh surat pengangkatan. Yang mengesahkan tetap pimpinannya. Terus nama karyawan, jabatan awalnya apa, jabatan lama. Secara resmi diangkat menjadi jabatan baru. Misalnya dari jabatan lama dari barista diangkat jadi manajer. Tergantung mau diangkat jadi apa. Ini evaluasinya setiap bulan.
yang bagian evaluasi ya tetap dari leadernya, dan leader nanti laporan ke manajer bertahap ke atas. Ada yang tanyakan Kak Malvin? Yang lain? Terus ada surat tugas keluar. Surat tugas ini nggak setiap bulan harus ada, atau nggak setiap waktu harus ada. Kalau misalnya ada tugas, ya baru buat surat tugas. Jadi nanti nomor suratnya ini tetap masuk ke surat keluar sesuai urutan tanggal sama yang bertanggung jawab. Maksudnya yang dikasih amanat untuk melaksanakan tugas itu siapa, tugasnya apa. Misalnya mau ngadakan survei ke dinas mana, jadi masukkan sini, harus ada surat tugas sama surat pengantar. Surat kuasa, surat jalan, sama surat pengalaman kerja. Jadi formatnya sama Kak. Untuk surat kuasa, surat jalan, surat tugas ini sama formatnya. Surat pengalaman kerja ini kalau untuk karyawan yang keluar secara baik-baik pasti dapat surat pengalaman kerja. Kalau langsung keluar mereka nggak punya etika, ya otomatis dari pihak ARD sama pimpinan juga nggak ngasih. Soalnya mereka diterima baik-baik, tapi keluarnya pun mereka nggak punya etika. Surat pengalaman kerja nggak ada. Surat pengantar sudah. Untuk HRD ada yang tanyakan Kak? Dia yang berhubungan sama karyawan, berhubungan sama surat, data-data itu HRD yang buat. Saya lanjut ke admin. Admin berhubungan sama stok, perhitungan stok bahan alat. Jadi ada inventory. Inventory untuk bahan setiap hari, baik bar, kitchen maupun general. Ada inventory fisik sama inventory aktual. Kalau inventory fisik ini fisik per tanggal, jadi setiap hari fisiknya yang dicek. Tapi kalau inventory aktual ini kita menghitung salesnya juga. Misalnya stok awal berapa, request barang masuk, IHT, ini transfer antara misalnya di bar gulanya habis, kita minta ke kitchen, otomatis nanti kitchen barangnya pindah ke bar. Terus sales ini dari penjualan kasir, sales data. Kalau sales fisik ini barang yang kejualnya berapa. Stok akhir data sama stok akhir fisik harus sama, harus balance. Misalnya stok awalnya 1000, kita request, nggak request IHT berarti barang masuk atau barang keluar bisa. Sales terjual 100 gram, ini misalnya 200. Sales fisik harus sama sales data. Misalnya terjual 100 gram, tapi sales fisiknya nggak ada 200, otomatis nanti kita minus di sini. Rumusnya kemarin sudah tahu Kak untuk yang inventory? Sudah ditulis atau lupa? Lupa. Rumusnya stok awal ditambah request plus minus bisa keluar bisa masuk dikurangi sales, hasilnya nanti stok akhir. Di stok awal 1000 ditambah barang masuk 200, sales dikurangi. Sales kan berarti barangnya berkurang. Sales data ini dari penjualan kasir. Kalau sales fisik, ya ini yang barang yang nggak ada, yang terjual tadi sama nggak sama yang sales datanya. Kalau misalnya nggak sama kan berarti ada yang kita pertanyakan barangnya kemana. Entah itu susunya tumpah, kopinya tumpah, kan kita nggak tahu. Terus stok akhir data, hasil dari penjumlahan stok awal ditambah request dikurangi sales, hasilnya stok akhir data. Stok akhir data ini dari perhitungan tadi rumus. Terus yang stok akhir fisik, kita cek fisiknya sama nggak sama stok akhir data. 1200 dikurangi 100
1100, maaf. Misalnya stok akhir datanya cuma tinggal 1000, berarti kan kita minus 100 Kak. Barangnya kemana? Kita nggak tahu. Jadi sales data sama sales fisik harus sama, biar stok akhir data sama stok akhir fisik juga sama. Dan ini nanti hasilnya 0 kalau misalnya sama. Kita nggak kehilangan barang. Meskipun kita kehilangan kopi 100 gram, itu tetap uang Kak. Kita rugi meskipun kehilangan segitu. Kalau dikalikan ya otomatis uangnya juga banyak. Kalau fisik langsung pengecekan fisik, jadi fisiknya langsung yang dicek. Kalau inventory aktual, perhitungan salesnya juga. Ada yang tanyakan? Lalu ada form inventaris. Form inventaris perhitungan alat setiap akhir bulan. Jadi alat, quantity sama unitnya, harga, per stok, stok yang ada di bar. Terus ini secara bulanan. Misalnya bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga. Nanti di total stok akhir tahun. Biar kita tahu alat yang rusak selama 1 tahun berapa, alat yang masuk berapa. Pasti kan nanti kalau kita mau buka usaha, setiap bulan kan pasti nambah alat. Nggak mungkin kehilangan alat terus, rusak, pecah, atau kan kita nggak tahu. Lalu ada PO harian. PO harian ini untuk request bahan. Atau untuk rekapan belanja juga bisa. Misalnya kita request kopi blend. Kuantitinya 1 kilo. Harga 1 kilonya sekitar 150. Total yang kita requestkan atau total yang kita beli juga bisa. Kita beli 2 kilo. Otomatis total harganya ya 300.000. Jadi ini untuk rekapan belanja bisa. Request bahan sebelum dibelanjakan juga bisa. Ini yang bagian purchase, bisa admin, bisa purchasing yang bagian belanja. Jadi mereka belanja apa aja direkap. Total belanjanya mereka berapa? Yang ACC, admin sama finance. Tetap yang finance. Pokoknya yang ada uang, ada finance. Di mana ada finance ada uang. Di mana ada admin ada data. Saya lanjut ke spoil. Nah, ini dari sini kita tahu alat atau bahan yang rusak. Spoil digunakan untuk alat atau bahan yang rusak. Misalnya nasi. Saya kasih contoh nasi. Kuantitinya 500 gram. Harganya berapa sih? 5.000, kita buat 5.000. Rusaknya kenapa? Misalnya basi. Terus gelas misalnya. Gelas kuantitinya 1 pieces. Harganya 12.000 misalnya. Rusaknya kenapa? Dia harus ada laporan nggak? Alat yang rusak sama bahan yang buang. Biar nanti di inventory. Di inventory kita nggak minus. Minus 100-nya tadi kemana? Dari sini tadi. Kita taunya dari spoil. Harus ada keterangannya. Sama untuk alat kan inventaris, kalau bahan untuk ke inventorinya. Nasi hilang 500 gram karena basi. Jadi kita nggak harus menyalahkan karyawan. Bahan cuma entah itu dimakan karyawan atau basi kan nggak harus menyalahkan karyawannya Kak. Ini untuk bukti kalau bahannya itu emang benar-benar buang dari sini. Dari spoil. Yang approve ini yang buat form sama yang approve, biasanya leader atau admin bisa. Terus kelengkapan data yang ke-5 ada store request. Store request digunakan untuk request bahan, sama untuk PO juga sama tadi.
SR. Semisal kita request susu UHT, kuantitinya 12 karton atau 1 dus. Harganya sekitar 200.000 misalnya. Kita request 5 karton. Nanti tinggal kita kalikan. 200.000 kali 5 sekitar 1 juta. Jadi ini setiap hari ada SR, store request. Bahan-bahan yang urgent aja Kak untuk yang direquestkan. Kalau misalnya masih banyak stoknya atau jarang dijual, requestnya jangan tiap hari. Contohnya kayak susu kan perlu di stok, atau es batu. Kita stok juga bisa kalau penyimpanannya di freezer. Kalau stok penyimpanannya di showcase, ya pasti cair. Sekiranya bahan-bahan yang bisa di stok, kita request banyak bisa. Lalu ada form supplier. Enggak ada. Daftar supplier. Nama toko, alamat, nomor HP. Ini bahan-bahan apa aja yang beli sana. Misalnya susu UHT, fresh milk, es krim. Jadi sedetail mungkin harus ditulis. Harus punya daftar supplier. Misalnya ini ada alternatif toko. Kalau misalnya di nama tokonya ini nggak ada, kita beli di mana? Kalau pas stok habis di sini di tokonya tadi, nama toko misalnya Sukanda. Kalau misalnya di Sukanda habis, kita beli di mana? Alternatif toko yang lain. Alamat sama harga total. Ada yang tanyakan Kak? Yang terakhir ada DRR. DRR ini digunakan untuk bahan masuk, bahan yang dibelanjakan, maksudnya barang masuk, bahan-bahan masuk. Daily receipt report. Jenis, bahannya apa, nama bahan, merek, volume sama unit, harganya, yang diterima berapa. Misalnya saya kasih contoh gula pasir. Mereknya nggak ada kalau gula pasir. Harganya misalnya 15.000. Kita nerimanya 2 kilo. Total harga 30.000. Supplier sama purchase yang bagian belanja. Jadi yang bagian kasir yang nulis. Tetap yang bagian ngasih DRN ini yang admin, ngasih data. Nggak ada yang tanyakan Kak? Dari finance, HRD sama admin. Saya lanjut ke divisi produk. Tadi divisi data, kita ke divisi produk. Operasional. Ada jadwal kerja staff, jadwal general cleaning, buku logbook sama form teknisi. Kalau jadwal kerja staff ini setiap hari. Biasanya awal bulan udah dibuatkan jadwal. Jadi nanti karyawannya yang masuk shift 1 atau shift 2 biar nggak bingung mereka, harus ada jadwalnya dulu. Nggak pas malam hari kita sampaikan, kamu masuk hari ini shift pagi, shift malam, dadakan malah. Kalau udah jadwalnya kan kita nggak perlu ngasih tahu udah ada jadwalnya. Jadi mereka juga nggak biar tanya bolak-balik, aku masuk apa Kak, masuk jam berapa. Dari jadwal ini yang tanggung jawab leadernya. Untuk yang operasional, jadwal kerja. Lalu ada jadwal cleaning, general cleaning.
Ini setiap 1 bulan sekali. Misalnya area mes, area gudang, pokoknya area-area yang jarang ditempati kita bersihkan, tetap kita bersihkan ya. Atau freezer bisa, showcase, setiap hari atau per hari 1 bulan sekali kita jatah. Hari Senin siapa, Selasa siapa, pokoknya kebagian semua untuk stafnya. Jadi tempat-tempat yang jarang ditempati. Kalau seperti alat kan tiap hari dibersihkan, soalnya dibuat untuk jualan. Lalu ada buku logbook. Buku logbook ini untuk overhandle pekerjaan ke karyawan. Bisa pakai manual, bisa pakai online juga, atau grup staff sendiri. Selanjutnya ada form teknisi. Jadwal teknisi ini jadwal kerusakan atau perawatan. Kita ngasih pekerjaan ke teknisi, biar teknisinya juga nggak nganggur. Misalnya tanggal 1, departemennya bar. Yang rusak apa? Misalnya mesin atau lemari bisa. Jadi kita infokan ke teknisi alat-alat atau bahan yang rusak, alat mesin bahan. Mesin. Ini ke bagian teknisi. Deadline, kita deadline berapa hari udah selesai, harus selesai. Misalnya lemari 2 hari harus selesai.